Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang baru tentang integral lipat 3 pada koordinat tabung. Integral lipat 3 memiliki daerah solid E yang diproyeksikan ke bidang XY sehingga diperoleh daerah D. Sebagaimana yang terlihat pada gambar, daerah solid E itu adalah daerah yang digambarkan berwarna biru, di mana daerah solid ini memiliki batas untuk nilai Z, di mana batas bawahnya itu dinyatakan dalam Z sama dengan U1X, Y, dan batas atasnya dinyatakan dengan Z sama dengan U2X, Y. Terlihat bahwa batas untuk nilai Z-nya ini masih dalam variabel X, Y. Adapun daerah solid E diproyeksikan ke bidang XY sehingga diperoleh daerah D. Apabila daerah D dapat dinyatakan dalam koordinat polar R, θ, maka fungsi yang membatasi nilai Z juga dapat dinyatakan dalam variabel R dan θ. Jika kita perhatikan dari gambar, daerah D yang merupakan hasil proyeksi dari daerah solid E, daerah D tersebut dibatasi oleh dua variabel yaitu R dan θ. Jadi daerah D ini dapat dinyatakan dalam koordinat polar, di mana batas untuk θ-nya itu dari alfa hingga beta, dan batas untuk R-nya dimulai dari H1 θ sampai H2 θ. Sehingga daerah solid E nanti akan dapat dinyatakan dalam R, θ, Z, yang merupakan koordinat tabung. Nilai Z pada gambar ini masih dinyatakan dalam variabel X, Y. Agar diperoleh koordinat tabung, maka fungsi yang dinyatakan dalam X, Y harus diganti ke dalam koordinat tabung. Apabila nanti E sudah dinyatakan dalam notasi R, θ, Z, maka akan diperoleh integral lipat 3 pada koordinat tabung. Misalkan terdapat daerah solid E sama dengan X, Y, Z, di mana X, Y adalah anggota daerah D, sementara Z dibatasi oleh U1, XY pada batas bawah dan U2, XY pada batas atas. Daerah solid E diproyeksikan ke bidang XY sehingga diperoleh daerah D. Adapun daerah D-nya dapat dinyatakan dalam koordinat polar. D sama dengan R, θ, di mana θ dibatasi oleh alfa pada batas bawah dan beta pada batas atas. Dan R dibatasi oleh H1 θ pada batas bawah dan H2 θ pada batas atas. Maka integral lipat 3 yang pada awalnya dinyatakan dengan integral lipat 3 atas daerah E dari fungsi fx, y, z dv, yaitu integral lipat 3 pada koordinat kartesius yang dinyatakan menjadi integral lipat 2 atas daerah D dari hasil integral lipat 1 dengan batas bawah U1 X, Y dan batas atas U2 X, Y dari fungsi fx, y, z terhadap variabel Z. Adapun integral ini masih dalam koordinat kartesius. Karena tadi daerah D-nya sudah bisa kita nyatakan dalam koordinat polar, maka nanti Z-nya juga bisa kita nyatakan ke dalam variabel R, θ, sehingga akan kita peroleh integral lipat 3 pada koordinat tabung, yaitu integral lipat 3 atas daerah E
dari fungsi fx, y, z dv, di mana bagian ini masih merupakan integral pada koordinat kartesius. Kita gantikan menjadi integral pada koordinat tabung, yaitu integral lipat 3, di mana pada batas integral yang pertama itu dimulai dari alfa hingga beta. Itu untuk batas terhadap theta. Kemudian batas untuk integral yang kedua yaitu dari H1 theta sampai H2 theta. Itu batas untuk R. Dan untuk bagian integral yang ketiga dimulai dari batas bawah U1 R cos theta, R sin theta sampai batas atas U2 R cos theta, R sin theta, di mana R cos theta ini adalah variabel X yang diubah ke dalam koordinat tabung, di mana pada koordinat tabung X itu sama dengan R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta. Kita mengintegralkan setiap variabel tersebut, yaitu R, theta, dan Z terhadap fungsi f R cos theta, R sin theta, Z. Ini adalah fungsi yang sudah dinyatakan dalam koordinat tabung, di mana fungsi awalnya itu adalah f, x, y, z. X-nya kita gantikan menjadi R cos theta, Y-nya kita gantikan menjadi R sinus theta, dan Z tetap bernilai Z pada koordinat tabung. Kemudian dA akan berubah menjadi R dr d theta. Jadi ini adalah integral lipat 3 pada koordinat tabung. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Tentukanlah hasil dari integral negatif 2 sampai 2, lalu integral kembali dari negatif 4 kurang x kuadrat sampai dari negatif akar 4 kurang x kuadrat sampai akar 4 kurang x kuadrat, lalu integral dari batas bawah akar x kuadrat tambah y kuadrat sampai batas atas yaitu 2, dari fungsi x kuadrat tambah y kuadrat, dz, dy, dx. Jawab. Dari soal kita ketahui bahwa daerah E-nya itu adalah x, y, z, di mana x-nya itu dibatasi dari negatif 2 sampai 2. Karena kita lihat pada batas integral yang pertama itu terhadap dx. Jadi yang batas paling kiri itu merupakan batas untuk variabel yang paling kanan. Kemudian batas integral yang di tengah itu adalah batas untuk variabel yang di tengah. Sehingga batas untuk variabel y itu dimulai dari negatif akar 4 kurang x kuadrat sampai akar 4 kurang x kuadrat. Kemudian pada variabel z-nya itu dimulai dari batas bawah akar x kuadrat tambah y kuadrat dan batas atasnya itu sampai 2. Dari daerah E tersebut kita bisa gambarkan daerah E-nya, yaitu sebagai berikut, di mana kita dapati daerah E-nya itu berbentuk seperti kerucut, di mana kita lihat bahwa X-nya itu dimulai dari negatif 2 sampai 2. Kita dapati juga Y-nya itu dimulai dari akar negatif 4x kuadrat sampai dengan positif akar. Y-nya itu dimulai dari batas bawah negatif akar 4 kurang x kuadrat dan batas atas untuk Y-nya itu adalah akar dari 4 kurang x kuadrat. Kemudian untuk Z-nya itu dimulai dari akar x kuadrat tambah Y kuadrat dan batas atasnya itu adalah Z sama dengan 2. Jadi ini adalah grafik untuk daerah E. Jika kita perhatikan grafik ini, daerah E diproyeksikan ke bidang XY, maka akan terbentuk lingkaran. Jika daerah D-nya berbentuk lingkaran, maka daerah D dapat dinyatakan dalam koordinat polar. Jika daerah D dapat dinyatakan dalam koordinat polar, maka nanti E juga bisa kita nyatakan
dalam variabel r, theta. Sehingga integral yang awalnya merupakan integral pada koordinat kartesius bisa kita ubah menjadi integral pada koordinat tabung. Sekarang mari kita lihat daerah E yang dinyatakan dalam koordinat tabung, yaitu E sama dengan R, theta, Z, di mana theta itu dimulai dari batas bawah 0 hingga batas atas 2pi. Ingat, theta itu adalah sudut yang dihitung dari sumbu X positif yang diputar berlawanan arah jarum jam. Jadi dari sumbu X positif jika kita putar berlawanan arah jarum jam, kita dapatkan putarannya itu adalah satu lingkaran penuh yaitu 2pi. Kemudian kita lihat juga R-nya itu dari 0 sampai 2. Karena jika kita lihat pada grafik kita ini, R-nya itu dimulai dari 0, kemudian sampai ke 2. Lalu kemudian Z-nya jika kita perhatikan itu dimulai dari R. Di mana Z-nya itu di sini ya, dari R sampai dengan 2. Jadi kita dapatkan daerah E-nya yang sudah dinyatakan dalam koordinat tabung. Dari daerah E, yaitu R, theta, Z, di mana theta dibatasi oleh 0 sampai 2pi, R dibatasi dari 0 sampai 2, dan Z dibatasi dari R sampai 2, maka akan kita peroleh integral lipat 3 yang pada koordinat kartesius ini akan diubah menjadi integral lipat 3 pada koordinat tabung, yaitu integral lipat 3 atas daerah E dari fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat dV, di mana daerah E-nya tadi sudah kita batasi masing-masing, yaitu untuk batas terhadap variabel theta dimulai dari 0 sampai 2pi pada tanda integral yang pertama, kemudian pada tanda integral yang kedua itu adalah batas untuk variabel R yang dimulai dari 0 sampai 2, dan pada tanda integral yang ketiga itu adalah batas untuk variabel Z yang dimulai dari batas bawah R sampai batas atas 2. Terhadap fungsi, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat. Jika kita ubah ke dalam koordinat polar, X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Maka di sini kita ganti R kuadrat. Kemudian dikali dengan R. Karena pada koordinat polar, dA itu sama dengan R dr d theta. Sehingga nanti di sini kita dapatkan hasilnya adalah R dz dr d theta, di mana dz ini disesuaikan karena kita ini berada pada integral lipat 3. Oke, selanjutnya nanti kita dapati hasil integralnya adalah sebagai berikut, yaitu integral dari 0 sampai 2pi terhadap d theta dikali integral dari 0 sampai 2 terhadap R pangkat 3 kali 2 kurang R dr. Jadi jika kita perhatikan, kita dapati bahwa fungsi ini nanti akan memiliki bentuk R pangkat 3, di mana R pangkat 3 jika kita integralkan terhadap variabel Z, akan kita dapatkan hasilnya adalah R pangkat 3Z, gitu ya, R pangkat 3Z. Nah, kemudian R pangkat 3Z tersebut, kita dapati batas atas Z-nya itu 2, batas bawahnya itu adalah R. Sehingga Z-nya itu bisa kita ganti menjadi 2 kurang R. Nah, kemudian kita dapati bahwa fungsinya itu terdiri atas faktor yang variabelnya saling terpisah. Kita dapati di sini bahwa fungsinya itu hanya terdiri atas variabel R saja. Sehingga integral kita yang tadi sudah menjadi integral lipat 2 ya. Karena tadi kita sudah mengintegralkannya yang pertama terhadap Z, sehingga jadinya integral lipat 2 terhadap variabel R dan theta. Nah, fungsi kita ini ternyata dinyatakan hanya terhadap variabel R saja. Jadi, fungsinya itu bisa kita ubah menjadi 2 faktor,
Yaitu yang pertama di sini sebenarnya ada konstanta 1, kemudian yang di sini adalah fungsi yang hanya dinyatakan terhadap variabel R. Kalau sudah seperti itu, maka yang awalnya fungsinya itu diintegralkan lipat 2, maka bisa kita ubah menjadi perkalian antara integral lipat 1, yaitu integral lipat 1 untuk variabel theta dan integral lipat 1 untuk variabel R. Kalau kita lihat dari hasil integralnya tadi, tetanya nggak ada variabelnya ya, jadi hanya satu saja di sini, konstanta 1. Sementara kalaulah kita dapati pada variabel R, itu terdapat fungsinya dinyatakan dalam R pangkat 3 kali 2 kurang R. Jadi seperti ini dia, terpisah. Ingat kembali teorema Fubini. Oke, kemudian kalaulah ini integral terhadap konstanta 1 ya, terhadap konstanta 1 dari variabel d theta dengan batas bawah 0 dan batas atas 2pi, hasilnya adalah 2pi. Kemudian untuk yang ini, integral dari R pangkat 3 kali 2 kurang R, ini nanti akan kita dapati hasilnya 2R pangkat 3 dikurang R pangkat 4, gitu ya. 2R pangkat 3, kalaulah kita integralkan terhadap R, maka hasilnya adalah 1/2 R pangkat 4. Kemudian nanti kalau R pangkat 4, ini kan R pangkat 3 dikali R, hasilnya adalah R pangkat 4. R pangkat 4 kita integralkan, nanti maka hasilnya adalah 1/5 R pangkat 5. Nah, kemudian nanti hasil integral ini kita substitusikan R-nya dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Maka nanti kita dapati hasil akhirnya adalah 16/5pi. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah volume ruang yang berada dalam tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 dan bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan ruang yang dimaksud pada soal. Jika kita gambarkan, maka akan diperoleh seperti ini. Yang berwarna biru ini adalah tabung yang dinotasikan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kita dapati bahwa tabungnya itu adalah jari-jarinya 1 atau R sama dengan 1. Kemudian untuk bolanya kita dapati bahwa bolanya itu dibatasi oleh R kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Nah, di dalam soal dinyatakan bahwa ruangnya itu berada dalam tabung dan bola, berarti ruang yang di dalam tabung ini. Gitu ya. Di dalam tabung ini. Sehingga nanti kita akan bisa peroleh daerah E, yaitu daerah yang ada di dalam tabung dan juga ada di dalam bola. Yaitu E-nya sama dengan R, theta, Z. Di mana tetanya itu dari 0 sampai 2pi. Ingat, tetanya itu dihitung dari sumbu X positif yang diputar berlawanan arah jarum jam. Kita dapatin ini satu lingkaran penuh ya, sehingga dari 0 sampai 2pi. Kemudian R-nya itu dari 0 sampai 1. Karena apa? Daerah E-nya itu berada dalam tabung, di mana tabungnya itu dibatasi oleh R sama dengan 1. Sehingga R-nya itu dari 0 sampai 1. Kemudian Z itu dibatasi oleh batas bawah negatif akar 4 kurang R kuadrat dan batas atas itu adalah akar 4 kurang R kuadrat. Kita peroleh dari sini. Z-nya di sini ya, Z kuadrat sama dengan 4 kurang R kuadrat. Nah, dari bentuk ini nanti Z-nya ada 2, yaitu Z positif dan Z negatif. Dari daerah solid E yang sudah dinotasikan tadi, akan kita peroleh volume, yaitu adalah integral lipat 3 atas daerah E dV. Jadi untuk menentukan volume seperti ini dia ya, integral lipat 3 atas daerah E dV. Jadi fungsinya itu tidak ada, dia hanya konstanta 1 di sini. Sehingga nanti daerah E-nya itu kita sesuaikan batasnya untuk masing-masing variabel. Yang pertama itu menjadi integral pada batas yang pertama itu dari 0 sampai 2pi untuk variabel theta.
Kemudian pada tanda integral yang kedua itu batasnya 0 sampai 1 untuk variabel R. Dan pada tanda integral yang ketiga itu dimulai dari negatif akar 4 kurang R kuadrat sampai akar 4 kurang R kuadrat untuk batas variabel Z. Kemudian di sini kita kalikan dengan R. Karena apa? Pada koordinat polar, dA itu sama dengan R dr d theta. Gitu ya, jadi bagaimanapun akan selalu ada R-nya. Oke, jadi langkah pertama kita lihat di sini bahwa variabel Z yang paling dalam, maka ini akan diintegralkan terhadap variabel Z terlebih dahulu. Sehingga R ini akan dianggap konstanta. Jika kita integralkan terhadap variabel Z, maka nanti hasil integralnya adalah RZ. Gitu ya. Hasil integralnya itu adalah RZ, kemudian RZ itu akan kita substitusikan Z-nya itu dengan batas bawah negatif akar 4 kurang R kuadrat, dan batas atasnya itu nanti adalah akar 4 kurang R kuadrat. Jadi nanti setelah disubstitusikan, kita dapatkan hasilnya itu adalah 2R kali akar 4 kurang R kuadrat. Nah, ini adalah hasil integrasi terhadap Z tadi ya. Kemudian fungsi kita ini yang 2R kali akar 4 kurang R kuadrat ini, kita integralkan kembali terhadap variabel R. Nah, kalau kita perhatikan fungsi kita ini hanya terhadap variabel R saja ya, kita tidak dapatkan fungsi dalam variabel theta. Nah, kalaulah kita lihat variabel theta-nya berarti adalah konstanta 1. Jadi fungsi kita ini bisa dinyatakan dengan 1 kali 2R akar 4 kurang R kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi karena fungsi kita ini bisa dinyatakan dalam dua variabel yang terpisah, yaitu untuk variabel theta dan variabel R, maka nanti integral lipat 2-nya itu bisa diubah menjadi perkalian antar integral lipat 1, yaitu perkalian integral lipat 1 terhadap variabel R dikali dengan integral lipat 1 terhadap variabel theta. Jadinya seperti ini dia. Jadi theta-nya itu kan 1 ya, 1 konstanta, kemudian di sini untuk variabel R-nya itu adalah 2R akar 4 kurang R kuadrat. Batas untuk theta-nya dimulai dari 0 sampai 2pi, dan batas untuk R-nya dimulai dari 0 sampai 1. Maka ini dia, integral lipat 2-nya berubah menjadi perkalian antar integral lipat 1. Ingat kembali teorema Fubini. Nah, sekarang kita integralkan terhadap variabelnya masing-masing. Yang pertama ini hasil integral terhadap variabel theta akan diperoleh hasilnya 2pi. Kemudian integral terhadap variabel R akan diperoleh hasilnya negatif 2/3 kali 4 kurang R kuadrat pangkat 3/2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Jika nanti kita substitusikan R-nya dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, kemudian dikali dengan 2pi, maka akan kita dapatkan hasil akhirnya adalah 4/3pi kali 8 kurang 3 pangkat 3/2. Jadi ini adalah volume yang diminta pada soal. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang integral lipat 3 pada koordinat tabung. Pembahasan berikutnya akan membahas aplikasi integral lipat 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.